Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Lia dalam episode Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu operasi pada bentuk aljabar. Ada berapa operasi dalam bentuk aljabar? Ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan dari mempelajari materi ini. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Dalam menjumlahkan atau mengurangkan pada bentuk aljabar ini, ada beberapa langkah yang perlu dipahami. Langkah-langkah tersebut adalah, yang pertama, apabila ada tanda kurung, maka semua sukunya harus dijabarkan terlebih dahulu. Yang kedua, kumpulkan suku-suku sejenis. Dan yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan. Untuk memahami langkah-langkah berikut ini, kita langsung ke contoh soal. Contoh pertama, tentukan hasil penjumlahan 13A dikurangi 8B dengan 21A ditambah 9B. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan tanda kurung untuk memudahkan cara pengerjaan. Yang pertama, buka kurung 13A dikurangi 8B tutup kurung ditambah 21A ditambah 9B. Karena langkah pertama tadi, apabila ada tanda kurung, maka semua suku harus dijabarkan terlebih dahulu, yaitu menjadi 13A dikurangi 8B ditambah 21A ditambah 9B. Jika sudah dijabarkan seperti ini, kita kumpulkan suku-suku sejenis, A dengan A, B dengan B. Jadi menjadi 13A ditambah 21A dikurangi 8B ditambah 9B. Kalau sudah sejenis seperti ini, kita bisa langsung menjumlahkan ataupun mengurangkan menjadi 34A ditambah B. Selanjutnya, ada contoh kedua. Contoh kedua, tentukan hasil pengurangan 5Z ditambah 3 oleh 2Z dikurangi 7. Sama seperti halnya contoh yang pertama, kita menggunakan bantuan kurung untuk memudahkan proses pengerjaan. Jika sudah seperti ini, kita jabarkan dahulu suku-sukunya menjadi 5Z ditambah 3 dikurangi 2Z ditambah 7. Lalu, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis menjadi 5Z dikurangi 2Z ditambah 3 ditambah 7. Dan apabila kita kurangkan atau jumlahkan, akan menghasilkan 3Z ditambah 10. Contoh yang ketiga, tentukan hasil pengurangan negatif X kuadrat dikurangi 6XY ditambah 3Y kuadrat dari 5X kuadrat dikurangi 9XY dikurangi 4Y kuadrat. Untuk soal seperti ini, hati-hati dengan kata dari. Apabila ada kata dari, maka yang mengurangi adalah ini. Dimulai dari 5X kuadrat dikurangi 9XY dikurangi 4Y kuadrat dikurangi di dalam kurung negatif X kuadrat dikurangi 6XY ditambah 3Y kuadrat. Karena masih ada tanda kurung, kita jabarkan dulu suku-sukunya menjadi 5X kuadrat dikurangi 9XY dikurangi 4Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 6XY dikurangi 3Y kuadrat. Lalu kita kumpulkan suku-suku sejenisnya menjadi 5X kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 9XY ditambah 6XY
dikurangi 4Y kuadrat dikurangi 3Y. Lalu kita bisa menjumlahkan dan menguranginya menjadi 6X kuadrat dikurangi 3XY dikurangi 7Y. Yang selanjutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. Pada bentuk aljabar, operasi perkalian kita bedakan menjadi 3, yaitu perkalian suku 1 dengan suku 1, perkalian suku 1 dengan suku 2, dan perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih. Yang pertama, perkalian suku 1 dengan suku 1. Misal ada 3 dikali 2 sama dengan 3B. Ini kita kalikan biasa. Selanjutnya, negatif 2A dikali 3B sama dengan negatif 6AB. Yang ketiga, 4P dikali P kuadrat sama dengan 4P pangkat 3. Dari contoh ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, tidak harus mengalihkan suku sejenis. Yang kedua, mengalihkan koefisien dengan koefisien. Yang ketiga, mengalihkan variabel dengan variabel. Dan yang keempat, apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka menjadi A, M ditambah N. Dengan kata lain, kita menjumlahkan pangkatnya. Selanjutnya, perkalian suku 1 dengan suku 2. Ingat, sifat distributif. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, atau A dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Contohnya, misal ada 2 dalam kurung A ditambah 5 sama dengan menjadi 2A ditambah 10. Mengapa demikian? Karena kita menggunakan sifat distributif, yaitu 2 dikalikan A dan 2 juga dikalikan 5. Selanjutnya ada negatif 3A dalam kurung A dikurangi 5 sama dengan negatif 3A kuadrat ditambah 15A. Kita menggunakan sifat distributif, negatif 3A dikali A menjadi negatif 3A kuadrat. Negatif 3A dikali negatif 5 menjadi positif 15A. Selanjutnya adalah perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih. Ingat bahwa A ditambah B dikali C ditambah D sama dengan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD, yaitu A kita kalikan dengan C, A kita kalikan dengan D, B kita kalikan dengan C, dan B kita kalikan dengan D, menghasilkan ini. Contohnya, Y ditambah 2 dikali 3Y ditambah 5 menjadi Y dikali 3Y menjadi 3Y kuadrat, Y dikali 5 menjadi 5Y, 2 dikali 3Y menjadi 6Y, dan 2 dikali 5 menjadi 10Y. Jika memang ada yang memiliki variabel sama, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan menjadi 3Y kuadrat ditambah 11Y ditambah 10. Selanjutnya ada pembagian. Ingat, di dalam pembagian tidak harus suku sejenis. Angka dibagi dengan angka, huruf dibagi dengan huruf yang sama, dan apabila A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh yang pertama, ada 8A kuadrat dibagi 2A. Ingat bahwa tidak harus sejenis. Yang kedua, angka dibagi angka, berarti 8 dibagi dengan 2 menghasilkan 4. Huruf dibagi dengan huruf yang sama, yaitu A dibagi A. Ingat bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangi N. Berarti kita hanya mengurangkan pangkatnya, yaitu di sini pangkatnya 2,
Di sini pangkatnya 1. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1, menjadi A saja. Contoh yang kedua, ada negatif 10 A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi 5 A B. Itu menjadi angka dibagi angka, negatif 10 dibagi 5 menjadi negatif 2, A pangkat 3 dibagi A menjadi A pangkat 2, B kuadrat dibagi B menjadi B. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.